Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nampaknya sudah mulai ada perubahan. Baik, kita akan menunggu teman-teman yang lain untuk masuk dulu. Bagaimana Fajri? Iya, benar. Nanti Ibu sharekan ya. Baik, nampaknya sudah banyak yang bergabung. Ibu lanjut saja dan Ibu awali dengan ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu yang Ibu sayangi dan Ibu cintai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semangat sekali nampaknya pada pertemuan kali ini ya. Iya. Nah, kita memang harus selalu semangat dan semangat untuk belajar. Terutama kalau belajar sama ibu kan. Iya, ya. Baiklah. Ibu harap kabar kalian memang selalu baik, selalu sehat, dan diberikan kemudahan dalam hal apapun. Dan kita selalu bersemangat, bersabar untuk bisa menantikan kapan kita bisa bertemu, belajar secara langsung bertatap muka. Semoga saja pandemi saat ini yang telah beredar semoga cepat berlalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Agar kita bisa berkumpul bersama ke sekolahan, kan? Belajar di kelas, dan semoga kita bisa bertatap muka, belajar seperti biasanya, tidak seperti ini terus melalui di HP kan. Tapi semoga Ibu harap kalian tidak jenuh jika belajar bersama Ibu. Iya. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan buat ketua kelas agar memimpin doanya. Baik, semoga doa yang kalian panjatkan, semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Dan semoga pandemi saat ini memang benar-benar segera berakhir, karena kita pun satu sama lain merindukan yang namanya sekolah, yang namanya bertemu dengan teman kita. Terutama Ibu merindukan kalian, ingin belajar secara langsung atau bertatap muka dengan kalian, karena sudah lama kita tidak bertemu kan? Iya. Iya, pasti semua guru merindukan siswa dan siswinya. Bukan cuma Ibu, pasti guru yang lain juga.
Iya. Baiklah. Pertemuan kali ini sudah Ibu share apa saja pertemuan kali ini kan? Baik, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Lady, kenapa? Sakit. Lalu? Buat teman kita Lady, kita berdoa agar Lady cepat sehat. Dan semoga Lady bisa beraktivitas seperti biasanya, terutama belajar, agar tidak ketinggalan. Semoga Lady cepat sembuh, ya. Kita doakan agar bisa bersama-sama lagi belajar dengan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Lalu ada siapa lagi? Bella, kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, buat keluarga Bella dan terutama Bella, semoga tabah dan ikhlas dalam menghadapi hal ini. Semoga amal ibadah kakek Bella diterima di sisinya dan diampuni dosanya, dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja kan? Baiklah, sebelumnya yang telah lalu kita pernah belajar tentang keunikan ragam gerak tari tradisional. Benar? Jadi kita membahas terlebih dahulu yang telah lalu, pembelajaran yang telah lalu, yaitu tentang keunikan gerak tari tradisional. Coba yang bisa jelaskan pertemuan yang lalu? Ya, Vika. Baik, beri tepuk tangan kepada Pika. Benar yang dijelaskan Pika, dan ada lagi yang ingin dijelaskan? Iya, Wahyu. Iya. Beri tepuk tangan untuk teman kita Wahyu. Lalu ada lagi Sonia. Silahkan Sonia. Iya. Benar. Ya. Untuk teman kita Sonia, beri tepuk tangan. Baik, apa yang dijelaskan oleh teman-teman kamu tadi benar. Yang dijelaskan oleh Vika, Wahyu, dan Sonia. Benar yang dijelaskannya, berarti sudah paham kan? Yang lainnya juga paham kan? Baik, keunikan gerak tari tradisional. Nah, kita pembelajaran pada pertemuan yang lalu kita telah belajar yaitu keunikan gerak tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang tumbuh dan berkembang atau lahir di masyarakat atau di daerah tertentu di Indonesia. Paham? Nah, singkat saja, tarian tradisional dibedakan menjadi dua, yaitu tari tradisional kerakyatan dan tari tradisional klasik. Nah, pertama ada tari tradisional kerakyatan atau tari rakyat. Nah, tari rakyat lahir, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Jadi,
Contoh dari tari rakyat yaitu tari kuda kepang atau kuda lumping. Paham sampai di situ? Paham? Dan ada lagi salah satunya yaitu contohnya apa? Ya, tari janger. Tari janger berasal dari Bali. Ada lagi yang tahu contohnya? Iya benar. Lalu tari tradisional klasik. Tari tradisional klasik yaitu tari yang lahir dan berkembang oleh kaum bangsawan dan terpelajar. Contoh dari tari tradisional klasik yaitu tarian apa? Ya benar. Lalu? Ya, terus? Iya, salah benar yang dijawab oleh anak-anak ibu yang pintar. Yaitu pertama tadi itu ada tari Bedaya Ketawang dari Surakarta. Nah, dari situ paham? Baik. Baik, langsung saja. Tujuan pembelajaran saat ini, tolong perhatikan. Tujuan pembelajaran pada saat ini yang pertama, kalian atau kamu secara aktif mengeksplorasi atau observasi dan bertanya dari berbagai sumber pembelajaran tentang memahami keunikan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. Lalu, kamu dapat memilih atau kalian dapat memilih, anak-anak ibu dapat memilih, menentukan dan membuat susunan gerak tentang gagasan berkarya, seni tari, tentang merangkai gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari berdasarkan hasil eksplorasi kalian masing-masing. Paham? Nah, kalian juga dapat mewujudkan rencana susunan gerak atau meniru gerakan atau gerakan kreasi menjadi sebuah karya seni tari. Jadi, experimenting atau mencoba tentang merangkai gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari dengan menggunakan peralatan dan bahan yang sedang atau yang disediakan kalian masing-masing. Paham sampai di situ? Baik, lanjut. Kalian juga dapat menentukan cara mempublikasikan atau mempergelarkan karya seni tari atau networking atau membuat jejaringan kepada orang lain tentang yang telah kalian buat. Paham sampai di situ? Nah, itu tujuan pembelajaran saat ini. Jadi, sampai di situ paham? Nah, materi yang kita bahas yaitu tentang saat ini tentang penerapan pola lantai dan unsur pendukung gerak tari gaya tradisional pada kreasi. Sebelumnya sudah Ibu kirim ke grup materi pada buat hari ini. Jadi Ibu harap kalian bisa atau sudah belajar atau sudah membacanya terlebih dahulu.
Nah, penerapan pola lantai dan unsur pendukung gerak tari gaya tradisional pada tari kreasi. Tolong di sini siapa yang bisa menjelaskannya? Ada yang bisa menjelaskannya? Baiklah, bahwa yang kita sadari kalau masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa hidup rukun, saling bertanggung rasa, menjaga keutuhan bangsa dan bertanah air Indonesia. Di sini pola lantai pada gaya gerak tari tradisional sudah ditentukan oleh penciptanya. Begitu juga unsur pendukung lainnya seperti irama, musik, ekspresi, rias, dan busana yang dikenakan. Berbeda sekali dengan tari kreasi. Kenapa? Karena rangkaian gerak dapat diambil dari ragam gerak tari yang sudah ada dan dikembangkan sesuai tema tari yang akan disusun menjadi tarian baru. Nah, irama musik pun dapat mengadopsi musik yang sudah ada. Ekspresi akan lebih nampak dengan busana yang diinovasi, lebih gemerlap sehingga terkesan mewah, meriah, dan berwarna-warni. Paham sampai di situ? Nah, di sini yang pertama ada jenis-jenis tari tradisional gaya klasik. Apa sih itu tari tradisional gaya klasik? Nah, kita akan membahasnya sekarang. Tari jenis tradisional gaya klasik yang berkembang di Nusantara sangat banyak ragam atau jenisnya. Mulai dari gaya klasik yang tumbuh dan berkembang di lingkungan istana, gaya klasik kerakyatan yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat setempat, hingga gaya kreasi yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sanggar dan pelajar. Tari jenis ini selain memiliki ciri tradisional, juga mempunyai nilai artistik. Paham? Juga mempunyai nilai artistik yang tinggi. Istilah klasik berasal dari kata klasici, yaitu nama golongan masyarakat yang paling tinggi pada zaman Romawi kuno. Nah, tarian-tarian yang termasuk ke dalam jenis tari ini adalah tari menak koncar dari Jawa Timur. Nah, tari menak koncar adalah tari tunggal putra bergaya klasik yang tumbuh dan berkembang di lingkungan kaum terpelajar dan sanggar seni tradisional di lingkungan istana. Tarian ini akhirnya berkembang luas di masyarakat. Ciri-cirinya antara lain tenaga yang digunakan kontinu dan lemah lembut mengalir seperti air. Lalu ruang gerak lebih luas dari tarian wanita. Sekalipun penarinya adalah menak koncar Yang kedua itu ada ruang gerak lebih luas dari tari wanita. Sekalipun penarinya adalah seorang wanita, tari menak koncar adalah jenis tari laki-laki. Dan ada waktu yang digunakan disesuaikan dengan rangkaian gerak tari menak koncar yang berdurasi sekitar 12 menit. Irama musik bernuansa Jawa
atau gamelan Jawa, pola lantai atau formasi yang digunakan menyesuaikan arah penonton. Jadi, penari harus dapat menyesuaikan dari diri dengan posisi di mana penonton duduk. Jadi, atau menguasai panggung pertunjukan tersebut. Lalu ada alat musik yakni seperangkat musik gamelan laras, pelok, dan selendro. Dan busana atau tata rias sesuai dengan karakter tokoh menak konser tersebut. Paham sampai di situ? Nah, kedua ada tari tradisional gaya klasik tunggal. Kalau tunggal itu berarti sendiri kan? Nah, benar. Jadi, jenis tari tradisional berbentuk atau bentuknya tunggal atau individu. Tak sebanyak tari tradisional bentuk berpasangan atau kelompok. Tari tradisional bentuknya tunggal dibedakan menjadi dua, yaitu tari tradisional tunggal lepas dan tari tradisional tunggal terikat. Tari tradisional tunggal lepas merupakan tari yang tidak memiliki alur cerita, sedangkan tari tradisional tunggal terikat memiliki alur cerita berikut konflik atau permasalahan yang harus disampaikan kepada penonton. Paham sampai di situ? Nah, lanjut lagi, yaitu tari tradisional tunggal memiliki gerakan dinamis, tegas, halus, dan lemah gemulai. Gerakan dinamis untuk mengemukakan ungkapan harapan-harapan yang ingin dicapai oleh sang penari. Gerak tegas untuk mengemukakan rasa kecewa dan marah. Adapun gerak lemah gemulai biasanya untuk mengakhiri konflik sehingga ada penekanan pada iringan untuk mempertegas gerak dengan sesuai tari yang berbeda. Paham sampai di situ? Baik. Salah satu tari tradisional tunggal yang terikat adalah tari Panji Semirang dari Bali. Lalu tarian ini menceritakan penyerahan putri Dahaha, putri Prabu Erlangga menjadi seorang laki-laki karena selalu disiksa oleh ibu tirinya yang bernama Galuh Liku. Jadi Cendrakirana dalam penyamarannya digambarkan menjadi seorang lelaki atau seorang laki-laki yang tampan rupawan. Rangkaian gerak secara singkat diurai sebagai berikut, yaitu ada tenaga yang digunakan sangat dinamik, ada ruang gerak menggunakan desain bawah atau duduk, desain medium dan desain tinggi. Lalu ada waktu yang digunakan disesuaikan dengan rangkai gerak tari. Lalu ada irama musik atau seperangkat yaitu seperangkat gamelan Bali. Pola lantai atau formasi yang sering digunakan bervariasi, yaitu diagonal, vertikal, dan horizontal. Rias busana sesuai dengan karakter, disesuaikan seperti karakter gerak tari Panji Semirang, dan rias penari berupa rias tampan dan kumis tipis. Ada lagi tari tradisional gaya klasik berpasangan. Nah, di sini tari tradisional gaya klasik berpasangan berbentuk, maksudnya jenis tari tradisional untuk berpasangan atau kelompok lebih banyak ragam dibanding, paham? Apa tidak jelas? Baik, ibu ulangi lagi.
Ada tari tradisional gaya klasik berpasangan atau kelompok lebih banyak ragamnya dibanding bentuk penyajian tari tunggal. Mengapa demikian? Sebab tari berpasangan adalah jenis tari yang dimainkan oleh dua penari atau yang satu dengan lainnya saling melengkapi. Nah, dua penari itu bisa sesama wanita atau sesama laki-laki, bisa juga laki-laki dan wanita. Jenis tarian ini ada yang terdiri dari beberapa pasangan, yaitu contohnya tari Gatot Kaca, tari Damarulan, tari Rara Mendot atau Rara Mendut, ada tari Perang Sugriwo Subali. Jadi tari Gatot Kaca Pregiwa adalah jenis tari berpasangan yang bertema romantis. Tenaga yang digunakan sangat sedang sampai kuat, terkesan sangat dinamis. Sementara penari wanita, rangkaian gerak menggunakan tenaga sedang. Dan ciri-ciri rangkaian gerak dari tari Gatot Kaca, yaitu ruang gerak penari laki-laki atau Gatot Kaca lebih luas dibanding yang menerankan perjiwa yang lemah lembut. Lalu waktu yang digunakan disesuai rangkaian gerak tari Gatot Kaca yang berdurasi sekitar 12 menit dan irama musik bernuansa Jawa atau gamelan Jawa. Lalu ada pola lantai atau formasi yang sering digunakan, saling merespon, berhadapan dan menyesuaikan arah penonton. Jadi penari harus dapat menguasai panggung tersebut atau panggung pertunjukan tersebut. Nah, alat musik berupa seperangkat musik gamelan, laras pelok, dan selendro, busana atau tata rias sesuai dengan karakter Gatot Kaca dan Dewi Pergiwa. Sampai di situ paham? Ada yang ingin ditanyakan? Berarti semua sudah paham? Baik, berarti semua sudah paham dan sudah baca apa yang Ibu sharekan di grup. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Ya, bagaimana? Nah, iya. Rangkaian gerak tari tradisional itu dari awal sampai akhir memiliki unsur keindahan gerak yang baku. Artinya seperti ini, gerak yang diperagakan menggunakan ruang gerak yang runtut atau berurutan. Selain itu sudah diatur luas jangkauan ruang gerak penari yang disesuaikan dengan karakter gerak itu sendiri. Paham? Oh, tidak jelas. Baik, Ibu ulangi lagi. Rangkai gerak tari tradisional dari awal sampai akhir memiliki unsur keindahan gerak yang baku. Artinya, gerak yang diperagakan menggunakan tari atau ruang gerak runtut atau beraturan. Selain itu, sudah diatur luas jangkauan ruang gerak penari yang disesuaikan dengan karakter gerak itu sendiri. Nah, rangkaian gerak marah, senang, gembira, sedih, dan masing-masing ruang gerak lainnya memiliki tenaga dan waktu yang berbeda-beda. Paham sampai di situ?
Paham? Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, kalau sudah tidak ada, berarti sudah semuanya sudah paham. Ibu harap sudah paham kan? Baik, selanjutnya pertemuan kali ini ada pembagian kelompok menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok bagaimana? Yang mana? Iya, Melisa. Iya. Tolong ulangkan lagi tadi suara yang putus-putus, gangguan jaringan. Yang mana? Oh, iya. Nah, ya. Ibu jelaskan lagi ya. Tari tradisional gaya klasik tunggal. Tari tradisional bentuk tunggal atau individu, tidak sebanyak tari tradisional bentuk berpasangan atau kelompok. Karena tari tradisional bentuk tunggal dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tari tradisional tunggal lepas dan tari tradisional tunggal terkait. Nah, yang pertama tadi ada tari tradisional tunggal lepas. Tari tradisional tunggal lepas adalah tari yang tidak memiliki alur cerita. Sedangkan kalau tari tradisional tunggal terkait itu memiliki alur cerita, berbentuk konflik atau permasalahan yang harus disampaikan kepada penonton. Paham? Nah, dilihat dari tema penggarapannya, tari yang berlatar belakang cerita kepahlawanan, percintaan, dan kegembiraan merupakan tema yang disenangi dan dikagumin di tempat tarian tradisional tersebut diciptakan atau lahir. Misalnya seperti Ibu bilang tadi, ada tokoh Gatot Kaca, ada Anjasmara, dan ada Gunung Sari, Panji Semirang, dan sebagainya. Nah, yang Ibu contohkan tadi ada Canda Kirana dalam penyamarannya digambar menjadi seorang laki-laki yang tampan rupawan. Ada Ibu jelaskan kan tadi? Yang salah satunya tari tunggal bentuk terkait. Ya. Nah, ciri-cirinya tadi kan ada tenaga yang digunakan sangat dinamik dan ada ruang gerak menggunakan desain bawah atau duduk dan desain medium, lalu ada juga desain tinggi. Sampai di situ paham? Baik, lanjut, ada juga waktu yang digunakan disesuaikan dengan ragam atau rangkai gerak tari. Iya, benar. Ya. Lalu irama musik yaitu seperangkat gamelan Bali. Dan pola lantai atau formasi yang sering digunakan bervariasi, yaitu diagonal, vertikal, dan horizontal. Ada juga rias busana sesuai dengan karakter yang disusun dengan karakter gerak tari Panji Semirang. Panji Semirang. Lalu ada rias penari berupa rias tampan dengan kumis tipis. Itu rangkaian gerak secara singkat yang Ibu uraikan tadi. Paham sampai di situ? Baik, Ibu lanjutkan saja.
Yang pertama tadi itu kita harus akan membagi kelompok menjadi beberapa bagian, ya. Lalu masing-masing kelompok membuat komitmen untuk bekerja sama yang mewujudkan dalam bentuk berbagai tugas yang seimbang antara satu dengan yang lain. Paham sampai di sini? Nah, yang ketiga, masing-masing kelompok menyusun strategi dan cara kerja eksplorasi tentang memahami keunikan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. Paham? Bagaimana? Mau dicatat? Boleh. Ibu ulang lagi ya. Pertama kita membagi kelompok dalam beberapa kelompok. Nanti ibu bagi atau kalian memilih sendiri. Lalu kedua, masing-masing kelompok membuat komitmen untuk bekerja sama yang mewujudkan dalam bentuk berbagai tugas yang seimbang antara satu dengan yang lain. Sudah? Yang ketiga, masing-masing kelompok menyusun strategi dan cara kerja eksplorasi tentang memahami keunikan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. Paham? Yang keempat, masing-masing dari kalian mendiskusikan alokasi waktu penyelesaian mengenai tugas eksplorasi tentang merangkai gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. Yang kelima, Ibu memposisikan diri sebagai mentor dan mendampingi kelompok dalam melaksanakan eksplorasi tentang merangkai gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. Dan ada juga para anggota kelompok secara aktif memilih dan menentukan satu karya seni tari yang akan disusun gerakannya tentang merangkai gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai. Dan yang ketujuh, masing-masing kelompok menyiapkan kegiatan peniru gerakan atau gerakan kreasi dalam rangka seni tentang merangkai gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai. Paham? Semua anggota kelompok bekerja sama untuk meniru gerakan-gerakan kreasi atau gerak kreasi karya seni tari tentang tentang merangkai gerak tradisional berdasarkan pola lantai. Dan masing-masing kalian bertanggung jawab dengan cara berbagi tugas untuk kesuksesan dipublikasikan atau dipergelarkan seni tari yang telah dibuat. Paham sampai di situ, Nak? Nah, Ibu akan bagi kelompok atau kalian sendiri yang ingin memilih kelompoknya masing-masing. Baik. Ya, Ibu akan membagikan kelompok masing-masing. Ibu saja yang membagikan karena kan pertemuan yang lalu sudah kita pernah membagikan kelompok. Jadi kali ini tugasnya dan ujiannya kalian harus Ibu membagikan kelompok, kalian harus bekerja sama untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nanti Ibu bagikan dalam beberapa kelompok dan kalian pilih di antara teman kalian siapa yang menjadi ketua dalam kelompok tersebut. Tugasnya ketua adalah dia yang paling bertanggung jawab atas kelompoknya. Jadi kalau ada apa-apa, ketua. Dan ketualah yang melapor apa yang terjadi dalam kelompok. Dan Ibu kasih waktu yang udah Ibu tentukan. Kalian bisa mengumpulkan sebelum waktunya juga lebih baik. Jadi yang mengumpulkan dari salah satu teman kalian, seperti contohnya kayak ketua dari kelompok kalian, untuk mengumpulkan tugas yang telah Ibu berikan. Paham sampai di situ?
Perhatian ujian kalian ini yaitu kalian harus pembagian kelompok ya. Baik, mungkin sudah paham semua. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf jika ada suara-suara yang tidak enak didengar atau mengganggu atau seperti kayak ada kue putu bambu tadi. Kalau kedengaran kan Ibu mohon maaf, dan jika kalau suara Ibu atau Ibu ngomongnya kurang jelas karena jaringan, Ibu mohon maaf. Ibu harap kalian bisa mengerti dan paham dan bisa mengerjakan apa yang telah Ibu berikan. Dan kalian harus dalam kelompok harus bekerja sama satu dengan yang lain. Paham sampai di situ? Baiklah, Ibu sudahi, cukup sekian dan terima kasih. Selalu menggunakan masker, selalu bercuci tangan, dan selalu menjaga jarak dengan satu sama lain. Ibu sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat ketua kelas tolong screenshotkan ya. Sudah, ya. Nanti kirim ya.